Mazmur 91. Ayat yang pertama berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang menjadikan Tuhannya perlindungan. Kita melihat gambar ini adalah gambar sebuah halte bus, halte terminal di mana orang berlindung daripada hujan. Seperti itulah saat kita berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Apabila ada hal-hal yang jahat yang mendekati kita, kita minta perlindungan Tuhan dan kita dihindarkan daripada yang jahat. Kata yang kedua adalah orang yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya adalah dwelling atau menjadikan yang maha kuasa tempat tinggalnya. Kata tempat tinggal artinya kemanapun kita pergi maka kita akan kembali tinggal di situ. Karena itu mari kita arahkan otak kita, apabila ada masalah kita kembali lagi bahwa Tuhanlah tempat kita tinggal, maha kuasa dalam perlindungannya, perlindunganku, kubu pertahananku. Kita harus kembali pulang ke rumah, otak kita harus senantiasa kembali ingat bahwa kita ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Apabila ada masalah datang, kita ingat, ya Tuhan, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah tempat tinggalku, Engkaulah tempat aku bermalam, tempat aku berlindung. Ayat yang ketiga, sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, yang artinya kita akan pernah dalam hidup ini pasti mengalami satu jerat atau pernah dijerat oleh orang, tetapi Tuhan berjanji akan melepaskan engkau. Dan saya berdoa bagi setiap yang mengalami jerat dalam hidupnya, dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 4, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung, sebab kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang ada mengamuk di waktu petang. Ayat 5 dan 6 dikatakan engkau tidak usah takut terhadap segala yang terjadi di waktu malam. Ayat 6 dikatakan waktu gelap, waktu petang, malam, siang, gelap, petang. Malam itu gelap, siang itu begitu terang. Lalu dikatakan petang itu agak-agak setengah gelap. Maka Alkitab Mazmur 91 menjelaskan ada proteksi Tuhan siang, malam maupun tidak terlalu terang. Semuanya Tuhan lindungi, 24 jam proteksi. Janji di dalam Mazmur 91. Walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ada seorang penulis Alkitab bernama Charles Spurgeon. Pada tahun 1800 dia menuliskan ada seorang tukang sepatu di Jerman. Lalu di saat itu di Jerman terjadi wabah kolera, terjadi wabah penyakit yang begitu banyak merenggut jiwa orang. Puluhan ribu orang mati gara-gara penyakit wabah kolera ini. Lalu tukang sepatu sederhana ini, dia menempelkan Mazmur 91 ini. Walau 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri, itu tidak akan menimpamu. Dia hanya punya itu, dia tempelkan ayat itu di depan jendela tempat sepatunya jualan. Di depan pintunya, di jendelanya dia tempelkan ayat ini. Dan yang terjadi adalah dia dan keluarganya dilindungi daripada wabah kolera. Orang-orang di sekitarnya ada yang terkena tetapi dia tidak terkena. Dan yang ajaib adalah toko sepatunya diberkati, tambah laris dan semakin laris. Inilah ayat yang kita boleh menjadi tes. Kita boleh tes bahwa ayat ini melindungi kita semua dari bahaya dan dari penyakit sampar, penyakit menular. Mazmur 91. Ayat 9 dituliskan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Malaikat Tuhan itu hanya taat kepada perintah dari Allah Bapa di surga. Ayat ini berkata, Mazmur 91, kita minta kepada Tuhan agar malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kami semua dari segala jalan kami. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, yang artinya
Dengan kita bisa menginjak kuasa iblis, kuasa kutuk, singa, ular tedung, anak singa, ular naga adalah jebakan-jebakan, perangkap-perangkap iblis. Kita injak dalam nama Yesus. Segala kuasa kutuk habis dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Hati kita melekat kepada Tuhan, Tuhan meluputkannya. Ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Apabila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab dan menyertai kita semua dalam kesesakan. Yang artinya apa? Artinya kita pernah mengalami kesesakan, ya, tetapi waktu kesesakan itu kita berseru kepada Tuhan. Dan dalam Mazmur 91 diberikan penjelasan waktu dalam kesesakan kita berseru, Tuhan menjawab. Hari ini saya berdoa, apabila ada saudara yang mendengarkan ayat ini sedang dalam kesesakan, mari berseru. Ayatnya menjamin Tuhan menjawab, Tuhan menjawab, Tuhan menjawab. Lalu ayat 15 ditulis, setelah Tuhan menjawab, Tuhan meluputkannya, lalu memuliakannya. Engkau akan naik level. Engkau tidak hanya akan lewat daripada ujian ini, tapi Tuhan akan membawamu naik level. Ayat 16, ayat terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Engkau akan panjang umur dan akan dikenyangkan oleh hal-hal yang baik, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan akan menunjukkan kepada orang-orang sekitarmu bahwa Tuhan memberikan keselamatan. Mazmur 91, Mazmur double proteksi, proteksi khusus kepada Tuhan terjadi bagi kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Buat saudara yang mendengar, kiranya pendengaran akan firman memberikan iman di dalam Kristus, dan saudara dilindungi oleh Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.